बुलाए 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 रुमझुन करती पायल. Selamat datang kembali di channel Bar 71. Kita akan mengulas cerita film India lagi, berjudul Sani Sanskari Ki Tulsi Kumari. Film yang dirilis pada tahun 2025 dibintangi oleh Varundawan dan Anvi Kapoor. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang ceria, Sani Sanskari, jatuh cinta pada saat pertama kali melihat anaknya Bhatia. Anaknya pun menyambut dengan hangat. Mereka mulai berpacaran. Hubungan tersebut tetap bertahan meski anaknya harus melanjutkan pendidikan di Italia. Setelah 2 tahun, anaknya berencana kembali ke India. Sani sudah mempersiapkan lamaran yang terinspirasi dari film Bahubali, yang menjadi favorit mereka berdua. Teman-teman Sani membantu dengan bertindak sebagai fotografer yang mengenakan kostum katapak. Persiapan Sani dilakukan dengan sangat mendetail. Patung Bahubali dan Devasena yang sedang berburu sudah dibuat di tempat lamaran. Ketika anaknya datang, Sani melamar sesuai rencana yang telah dibuat. Namun, kejutan terjadi ketika anaknya menolak lamaran tersebut. Walaupun mereka telah berpacaran, anaknya tidak sekalipun berpikir untuk melanjutkan hubungan itu menjadi pernikahan. Sani merasa sangat terkejut mendengar pengakuan anaknya. Lamaran yang dia pikir akan diterima dengan sukacita, ternyata langsung ditolak dengan tegas. Anaknya mempunyai banyak alasan untuk menolak Sani. Di samping dukungan keluarga yang kurang, anaknya kini mendapatkan calon suami yang kaya dari keluarga Singh. Pada awalnya, anaknya ingin menolak pilihan orang tuanya. Namun setelah bertemu dengan pria bernama Vikram Singh di Italia, dia merasa tidak bisa menolak Vikram. Vikram adalah sosok yang sangat tepat untuk dijadikan suami. Saya datang ke sini untuk mengakhiri hubungan kita, ucap anaknya. Sani memohon dan merayu agar keputusan itu dibatalkan. Sayangnya, anaknya tampak tidak peduli. Anaknya pergi meninggalkan Sani tanpa rasa belas kasihan. Hati Sani hancur oleh kenyataan pahit tersebut. Dia ditinggalkan demi pria yang lain. Bahkan patung Bahubali pun hancur akibat terjatuh. Sani merasakan sakitnya patah hati. Dia dan teman-temannya mulai mencari tahu siapa sebenarnya pria yang telah merebut hati anaknya. Ternyata, Vikram Singh memiliki semua kemewahan yang ada. Dia menjalankan bisnis keluarganya dengan omset mencapai 8.000 crore. Sani juga memiliki usaha keluarga, namun jauh lebih kecil dan tidak bisa bersaing dengan harta kekayaan Vikram Singh. Sani hanya dapat meratapi nasibnya. Yang lebih membuatnya terpuruk adalah Vikram dan anaknya sudah merencanakan pernikahan dalam waktu 3 minggu. Undangan untuk pernikahan keluarga kaya tersebut pun sudah disebarkan. Hati Sani semakin merasa hancur. Informasi yang didapat teman-temannya menyatakan bahwa tidak hanya anaknya yang bersikap kejam terhadap Sani. Vikram pun telah memutuskan pacarnya 2 minggu lalu untuk memuluskan rencana jodoh dengan anaknya. Gadis yang menjadi korban dari Vikram adalah Tulsi Kumari, seorang guru yang sederhana. Hati Tulsi masih remuk sejak Vikram mengakhiri hubungan mereka. Air matanya terus mengalir setiap kali mengingat Vikram. Tulsi merasa dirinya tidak menarik, sehingga Vikram lebih menyukai wanita lain. Teman sekaligus rekan Tulsi, Darna, selalu hadir untuk menghibur Tulsi. Tulsi dibawa ke salon agar penampilannya lebih menawan seperti yang diinginkan banyak pria. Tulsi perlu bisa melupakan masa lalu dan lebih menghargai diri sendiri. Namun, hatinya terus berkata bahwa ia masih sangat mencintai Vikram. Suatu hari di sekolah, Tulsi menerima tamu yang tidak dikenal. Tamu itu adalah Sani dan Bantu. Saya Sani, mantan kekasih anaknya yang akan menikah dengan mantanmu, Vikram, kata Sani. Tulsi kemudian bercerita mengenai hubungannya dengan Vikram yang ditentang oleh keluarganya. Gadis yang menjadi korban dari Vikram adalah Tulsi Kumari, seorang guru yang sederhana. Hati Tulsi masih remuk sejak Vikram mengakhiri hubungan mereka. Air matanya terus mengalir setiap kali mengingat Vikram. Tulsi merasa dirinya tidak menarik, sehingga Vikram lebih menyukai wanita lain. Tulsi kemudian bercerita mengenai hubungannya dengan Vikram yang ditentang oleh keluarganya. Ibu Vikram tidak menyetujui Tulsi karena berasal dari latar belakang kelas menengah. Apa yang terjadi? Ditambah lagi, orang tua Tulsi sudah bercerai. Sani bertanya apakah Tulsi masih memiliki rasa cinta pada Vikram. Pertanyaannya itu membuat Tulsi menangis terharu. Nama Vikram masih terukir dalam hatinya. Sani mengajak Tulsi untuk berjuang demi cinta mereka. Pernikahan Vikram dan anaknya harus dihentikan. Sani sudah bertekad hanya akan menikahi anaknya. Tulsi dipersilakan untuk ikut berupaya mendapatkan Vikram kembali. Sebagai seorang pendidik dan wanita baik-baik, Tulsi menolak gagasan Sani. Namun, ingatan Tulsi akan perpisahan yang disampaikan Vikram via telepon terus menghantuinya. Hubungan cinta mereka yang terjalin selama bertahun-tahun harus berakhir meski mereka saling mencintai. Pada akhirnya, Tulsi memutuskan untuk berjuang demi cintanya. Dia menghubungi Sani untuk menginformasikan keputusan tersebut. Sani sangat gembira mendengarnya. Sani telah merancang berbagai rencana untuk membatalkan pernikahan Vikram dan anaknya. Dalam upaya membatalkan pernikahan tersebut,
Sani membutuhkan banyak uang. Sani meminta kepada ayahnya, Suresh, untuk menyewakan 2 kamar hotel di lokasi pernikahan Ananya dan Vikram. Walaupun kesal, Suresh tetap mendukung usaha cinta putra tunggalnya. Sani bersama Tulsi dan bantu pergi ke hotel di Udaipur yang akan digunakan untuk pernikahan. Mereka perlu tampil menarik agar dapat mencuri perhatian. Suasana hotel sudah dipenuhi oleh sanak famili Vikram dan Ananya. Kedua calon mempelai, Vikram dan Ananya, tampak baru saja selesai berolahraga. Mereka terlihat sangat serasi di mata Kuku, sebagai perencana pernikahan. Tiba-tiba, Sani muncul dengan penampilan yang sangat menarik. Wajah Ananya seketika terkejut. Gaya Sani benar-benar memukau seperti bintang Bollywood. Tulsi juga menunjukkan penampilannya yang kini menyerupai model terkenal. Vikram tampak terkejut luar biasa. Tulsi, yang dikenal sebagai gadis sederhana, kini hadir dengan penampilan yang menawan. Sani dan Tulsi bergenggaman tangan dengan mesra saat melewati para mantan. Mereka berlagak seolah tidak sengaja bertemu. Sani dan Tulsi begitu menikmati momen tersebut. Berbeda dengan Vikram dan Ananya yang terlihat canggung. Ternyata, acara inti dari pernikahan akan diadakan 5 hari lagi. Namun, seluruh keluarga sudah hadir karena ada banyak rangkaian acara yang harus dilakukan terlebih dahulu. Lalu apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Ananya. Sani menjawab bahwa mereka sedang liburan bersama Tulsi, yang merupakan kekasih barunya. Kebetulan hotel yang mereka tempati sama dengan lokasi pernikahan Vikram dan Ananya. Kebetulan lagi, Tulsi adalah mantan Vikram. Pertemuan kebetulan ini membuat Kuku, sebagai perencana pernikahan, Kuku mengundang Sani dan Ananya untuk menghadiri acara prapernikahan malam nanti. Vikram dan Ananya juga tidak keberatan. Mereka merasa malu jika harus menolak. Namun, setelah mantan-mantan mereka pergi, mereka baru menyadari kesalahan. Pada malam itu, Sani dan Tulsi kembali menunjukkan kemesraan dalam sebuah acara. Tujuan utama Sani adalah untuk membuat Ananya merasa cemburu. Begitupun dengan Tulsi yang mencoba untuk tampil menarik agar Vikram merasakan cemburu. Mereka semakin bersemangat menampilkan kemesraan karena perhatian yang terus diberikan oleh Vikram dan Ananya. Walaupun belum kembali bersama Vikram, Tulsi merasa sangat bahagia. Dia mengucapkan terima kasih kepada Sani yang telah mengundangnya. Seandainya Sani tidak mengajak, mungkin Tulsi akan terus meratapi Vikram tanpa melakukan apa-apa. Sani percaya bahwa Tulsi dapat bersatu kembali dengan Vikram. Untuk semakin membuat Vikram dan Ananya cemburu, mereka merencanakan untuk membuat video romantis. Video yang menampilkan gaya Saharukan dan Kajol itu ditayangkan secara langsung di TikTok. Rencana mereka berhasil dengan baik. Melihat video itu, Ananya dan Vikram menjadi sangat cemburu. Sani dan Tulsi tetap menunjukkan kemesraan palsu di setiap kesempatan. Strategi untuk mengganggu pernikahan ditambah dan ditingkatkan. Mereka memanfaatkan momen yoga untuk semakin menciptakan suasana yang rusak. Tulsi berpasangan dengan Vikram, sedangkan Sani berpasangan dengan Ananya. Tidak puas sampai di situ, Sani merencanakan untuk berdua-duaan di dalam lift dengan Ananya. Lift sengaja disesuaikan oleh Tulsi. Hal ini membuat Vikram dan keluarganya melihat kedekatan mereka. Situasi menjadi canggung. Kehadiran Tulsi dan Sani di acara pernikahan membuat kakak Vikram, Param, merasa terganggu. Param langsung mendekati dan berbicara dengan Tulsi. Ibu Vikram juga ikut menyinggung Tulsi mengenai perceraian orang tuanya. Tulsi dianggap hanya mampu merusak hubungan. Rangkaian kata sindiran yang menyakitkan itu membuat Tulsi merasa sedih. Sani berusaha menghapus perasaan yang dimiliki Ananya. Sani kembali berkonsentrasi untuk melanjutkan misinya. Sani mencari kesempatan untuk mendekati Ananya dan memperbanyak waktu yang dihabiskan bersamanya. Sani mengajarkan Ananya cara merancang konsep pernikahan. Tulsi juga melakukan hal serupa dengan Vikram. Tulsi teringat kenangan manis mereka sejak masa sekolah. Saat ini, kamu memang tampak seperti seorang pengusaha setelah bergabung dengan bisnis keluargamu. Namun, di dalam dirimu, saya masih melihat sosok anak nakal yang suka bermain, kata Tulsi. Vikram pun tertawa mengenang masa lalu mereka. Tulsi ikut tertawa penuh kebahagiaan. Hati Tulsi kembali berbunga-bunga. Tulsi menemui Sani sambil tersenyum. Sani mendapat pujian karena semua strateginya berhasil. Tulsi merasa bahwa Vikram akan kembali menjadi miliknya. Sani tidak tahu apakah harus merasa bahagia atau sedih. Hatinya terasa pahit mendengar bahwa Tulsi akan bersatu kembali dengan Vikram. Sani tidak paham dengan perasaannya sendiri. Sehari sebelum pernikahan, Vikram menemui Tulsi di kamar hotel. Tulsi sampai merasa canggung. Belum sempat berbicara, Vikram sudah menerima telepon dari saudaranya. Mereka tidak jadi berbicara dari hati ke hati. Malam hari, Ananya juga mendatangi Sani. Ananya merasa cemas menghadapi pernikahannya esok. Setelah menikah, Ananya akan sepenuhnya menjadi istri Vikram Singh.
Mereka sudah merencanakan bulan madu selama sebulan di Eropa, kemudian menuju Bali, Indonesia, dan terakhir ke Maladewa. Saya berhenti dari pekerjaan di Italia, itu permintaan dari keluarga, ujar Ananya. Sunny terkejut mendengar hal itu, padahal Ananya dikenal sangat mencintai pekerjaannya. Ananya diingatkan agar tidak melupakan impian-impian yang dimilikinya setelah menikah. Jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri setelah berganti status, ucap Sunny. Perkataan Sunny membuat Ananya terdiam. Di dalam hatinya, Ananya masih menyimpan cinta untuk Sunny. Ananya merasa sangat cemburu melihat Sunny disuapi oleh Tulsi saat makan malam. Perasaan cemburu itu membuat Ananya juga menyuapi Vikram yang berada di sampingnya. Tanpa disadari, Ananya membuat Vikram tersedak karena kesakitan setelah disuapi ikan. Tulsi yang mengetahui bahwa Vikram memiliki alergi merasa marah atas tindakan Ananya. Malam itu, Vikram terpaksa dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit. Ananya juga ikut menemaninya. Mengingat esok adalah hari pernikahan mereka. Tulsi paling panik, dia mengejar ke rumah sakit bersama Sunny. Kedatangan Tulsi dihentikan oleh petugas medis. Namun, Sunny menghalangi sehingga Tulsi bisa masuk. Tulsi menghentikan dokter yang ingin memberikan suntikan epinefrin atau hormon adrenalin. Dokter diberitahu bahwa Vikram mengalami aritmia atau detak jantung yang tidak teratur. Vikram bisa mengalami serangan jantung jika dosisnya terlalu tinggi. Dokter terkejut mendengar hal itu. Dokter segera mengubah dosis dari 0,4 ml menjadi 0,1 ml. Ananya yang ada di situ hanya bisa diam, tidak tahu apa-apa tentang calon suaminya. Berkat Tulsi, kondisi Vikram berhasil ditangani dengan baik. Dokter memperingatkan pihak keluarga yang tidak memberikan informasi tentang pasien. Untung ada yang mengatakan bahwa pasien tersebut menderita aritmia. Jika tidak, pasien bisa mengalami serangan jantung dan meninggal dunia. Peristiwa di rumah sakit menimbulkan perubahan besar. Vikram merasa bahwa hanya Tulsi yang benar-benar memahaminya. Sedangkan Ananya sama sekali tidak bisa diandalkan. Perasaan yang sama berkecamuk dalam pikiran Ananya. Sebagai calon istri, Ananya merasa tidak mengetahui banyak tentang Vikram. Ananya juga khawatir akan kehilangan jati dirinya setelah menikah dengan Vikram. Di malam tersebut, Ananya berdiskusi dengan ibunya untuk membatalkan pernikahannya dengan Vikram. Pernikahan itu tidak akan membuat Ananya bahagia seperti harapan ibunya. Sebenarnya, Ananya merasa tidak bahagia sama sekali. Belum juga dimulai, dia harus melepas pekerjaan yang sangat dicintainya. Ibu Ananya mengingatkan putrinya untuk tidak melawan. Namun, Ananya bersikeras untuk mengikuti nalurinya. Ananya ingin menjalani hidup bersama Sunny yang dapat memberinya kebahagiaan sejati. Sementara itu, Vikram sedang mencari Ananya. Mereka bertemu saat saling mencari satu sama lain. Ananya berbicara dengan jujur bahwa dia tidak ingin melanjutkan pernikahan tersebut. Vikram terkejut ketika mendengar pernyataan tersebut. Padahal, sebelumnya dia sendiri yang ingin membatalkan pernikahan itu. Keduanya menyadari bahwa mereka masing-masing menginginkan mantan pasangan mereka. Vikram memberanikan diri untuk memberitahu ibu dan kakaknya tentang pernikahan yang tidak bisa diteruskan. Vikram hanya ingin menikahi Tulsi, yang telah dikenal selama 12 tahun. Tulsi adalah pasangan hidup yang sempurna baginya. Farah memberi Vikram sebuah tamparan. Namun, Vikram tidak ingin kehilangan Tulsi lagi. Vikram sudah mantap untuk kembali kepada Tulsi apapun yang terjadi. Situasi menjadi kacau. Di sisi lain, Sunny juga menghadapi dilema. Sunny merasa bingung mengenai gadis yang dicintainya saat ini. Dalam pikirannya, Sunny ingin menikahi Ananya. Tetapi, hatinya bilang lain. Sunny tidak bisa mengelak bahwa dia telah jatuh cinta pada Tulsi. Setelah berpikir panjang, Sunny bergegas mencari Tulsi untuk mengungkapkan cintanya. Sunny justru bertemu Ananya terlebih dahulu. Ananya sudah lama mencari Sunny. Saya tahu hubunganmu dengan Tulsi hanya pura-pura. Kau datang ke sini hanya untuk menghancurkan pernikahanku. Sekarang saya katakan saya tidak mau menikah dengan Vikram, ujar Ananya. Sunny begitu berarti dan istimewa bagi Ananya. Tanpa ragu, Ananya berlutut memohon kesempatan lagi. Ananya ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Sunny yang sangat dicintainya. Sunny hanya diam dan memeluk Ananya. Seandainya beberapa waktu lalu, Ananya tidak menolak lamaran Sunny, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Kini semua sudah terlambat. Hati Sunny tidak lagi untuk Ananya. Sunny mengakui, tujuan awalnya datang adalah untuk membuat Ananya dan Vikram merasa cemburu. Setelah Tulsi bisa mendekat kembali dengan Vikram, Sunny yang justru merasakan rasa cemburu membara. Sunny menolak Ananya bukan karena dendam, namun, Sunny memang sudah tidak mencintai Ananya lagi. Ananya berusaha menerima kenyataan dengan lapang dada. Dia harus merelakan Sunny yang mencintai Tulsi. Sunny pergi menemui Tulsi untuk mengungkapkan perasaannya. Tulsi ditemukan sedang dilamar oleh Vikram dengan sebuah cincin. Tulsi menerima cincin itu dan memeluk Vikram. Hatinya Sunny hancur melihat semua itu. Sunny tidak pernah menyangka akan kembali dibuat terluka oleh seorang wanita.
Nasibnya memang sial. Saat dilihat oleh Tulsi, Sunny berpura-pura tersenyum dan ikut bahagia. Sunny tidak mampu melihat gadis yang dicintainya berada dalam pelukan pria lain. Sunny pamit pergi dengan alasan akan menemui anaknya. Setelah lepas dari pandangan Tulsi, Sunny baru mengizinkan rasa sakit menyergapnya. Hati Sunny terasa sangat sakit, pedih, dan perih. Sunny kemudian mengajak anaknya keluar dari hotel. Para marah dan memukul Sunny. Mood Sunny mendorongnya untuk membalas pukulan itu. Untungnya, mereka bisa dipisahkan. Sunny sama sekali tidak memiliki keinginan untuk bertengkar. Dia hanya meminta Param dan ibunya untuk mengizinkan Vikram menikahi wanita yang dicintainya. Kebahagiaan Vikram harus lebih diutamakan dibandingkan dengan reputasi keluarga. Tulsi juga adalah seorang gadis yang sangat istimewa dan paling tepat untuk bersanding dengan Vikram. Sunny bersama anaknya dan bantu kemudian berangkat untuk kembali ke Delhi. Tulsi berlari mengejar Sunny. Hati Sunny pun terasa lebih ringan. Ia memeluk Tulsi dengan sepenuh hati. Tulsi juga tampak sangat senang berada dalam pelukan Sunny. Ternyata, Tulsi tidak datang untuk merubah keputusannya. Tulsi hanya ingin Sunny mengucapkan selamat tinggal padanya. Selain itu, Tulsi juga telah kembali bersatu dengan Vikram. Sunny berpura-pura bahagia, meski hatinya merasakan kepedihan yang mendalam. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Sunny dipenuhi oleh sosok Tulsi. Bahkan saat sudah berada di Delhi, Sunny masih terperangkap dalam kenangan akan Tulsi. Sunny mencoba mengobati kerinduan dengan mengunjungi sekolah tempat Tulsi mengajar hanya untuk mengawasi. Namun, ia justru melihat Tulsi berdua mesra dengan Vikram. Hati Sunny semakin hancur. Hari terus berlalu. Sunny belum juga bisa melupakan Tulsi. Tiba-tiba anaknya datang membawa kabar yang jauh lebih buruk. Sunny, hari ini adalah hari pernikahan Vikram dan Tulsi, ujar anaknya. Hati Sunny semakin tertusuk mendengarnya. Ia akan kehilangan Tulsi selamanya. Namun, anaknya mengajak Sunny untuk menghadiri pernikahan tersebut. Bukan sebagai tamu, melainkan untuk membatalkan pernikahan itu. Sunny sudah tidak ingin lagi mengganggu pernikahan orang lain. Anaknya tetap mendesak. Setidaknya, Sunny harus mengungkapkan perasaannya sebelum Tulsi menikah dengan Vikram. Kata-kata anaknya memang ada benarnya. Mereka cepat-cepat menuju lokasi pernikahan Vikram dan Tulsi. Kedatangan Sunny mengejutkan Vikram. Vikram tidak ingin pernikahannya digagalkan untuk yang kedua kalinya. Sunny terus-menerus meminta Vikram untuk membatalkan pernikahannya. Mereka pun terlibat dalam argumen. Pertengkaran tersebut berhenti setelah seorang wanita bernama Dimple dan keluarga Vikram muncul. Sunny dengan jujur menyatakan keinginannya untuk membatalkan pernikahan Vikram karena ia mencintai pengantin wanita. Pernyataan Sunny membuatnya ditampar oleh Dimple. Ternyata calon istri Vikram adalah Dimple, bukan Tulsi. Sunny sangat terkejut mendengar itu. Vikram disalahkan karena dengan cepat mengkhianati Tulsi. Tuduhan Sunny membuat Vikram merasa kesal, marah, dan meluapkan emosinya. Yang mengejutkan, Sunny ternyata telah salah paham mengenai Tulsi dan Vikram. Pada malam Vikram melamar Tulsi, kenyataannya tidak seperti yang diyakini Sunny. Ternyata Tulsi menolak lamaran tersebut. Alasan Tulsi adalah karena ia tidak lagi mencintai Vikram. Perasaan Tulsi kini telah beralih ke Sunny. Ia sangat mencintai Sunny. Namun, Tulsi mengira Sunny telah mendapatkan cinta anaknya kembali. Tulsi tidak ingin merusak kebahagiaan Sunny. Ia ikut berbahagia melihat Sunny bersatu lagi dengan anaknya. Sunny terkejut mengetahui hal tersebut. Namun, Sunny sempat melihat Vikram di sekolah Tulsi 2 minggu yang lalu. Ternyata, Sunny salah paham. Vikram datang ke sana untuk mengundang Tulsi ke acara pernikahannya dengan Dimple. Tulsi merasa senang. Vikram juga terkejut ketika menyadari bahwa Sunny dan anaknya tidak berpacaran. Namun, semua itu tidak terlalu penting. Yang terpenting saat ini adalah menemui Tulsi. Semua orang mendukung Sunny untuk bersatu dengan Tulsi. Sunny pergi ke sekolah untuk menemui Tulsi. Tulsi merasa kaget sekaligus senang. Terlebih setelah mengetahui Sunny tidak menikah dengan anaknya. Jika saja mereka berdua bisa saling mengungkapkan perasaan, kesalahpahaman ini bisa dihindari. Tulsi mencium Sunny kekasihnya, mereka mengabaikan orang-orang di sekitar mereka. Dan, film pun berakhir bahagia. बुलाए 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 रुम झुन करती पायल हवा में बुलाए 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 रुम झुन करती पायल हवा में
बुलाए 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 रुम झुन करती पायल हवा में बुलाए 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 रुम झुन करती पायल हवा में बुलाए 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 रुम झुन करती पायल